Oke cuy, jadi pada video kali ini gue akan menceritakan anime series yaitu Kaifuku Jujutsu no Yarinauso atau dalam bahasa Inggrisnya Red of Healer. Anime ini menceritakan tentang pembalasan seorang healer kepada rekan-rekannya yang dulu pernah menyiksanya. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bermimpi melawan Raja Iblis. Ia pun terbangun dan mendengarkan suara yang entah dari mana. Ada seseorang wanita yang bernama Ana dan ia menghampiri pria itu. Ternyata pria itu bernama Kearu. Ana pun menanyakan, "Kau bermimpi itu lagi?" Kearu pun menjelaskan mimpinya. "Aku bermimpi tentang diriku yang menjadi pahlawan dan melawan Raja Iblis." Kearu pun pergi untuk mengambil apel. Dan ada yang berbisik kepada Kearu mengatakan, "Ambil mata itu, mata spirit yang bisa melihat segalanya." Kearu pun berjalan ke hutan dengan keadaan seperti dihipnotis. Kearu pun menemukan danau. Dari danau itu keluar spirit bintang. Spirit itu gue panggil peri aja dan menanyakan, "Apa yang kau inginkan?" Kearu pun meminta mata spirit. Karena leluhur Kearu berbuat baik kepada temannya peri, peri itu pun memberikan mata spirit kepada Kearu. Kearu pun tersadar dan bisa melihat semuanya, mulai dari mana statistik dan nama asli seseorang. Kearu pun mengingat semuanya. Ternyata mimpi Kearu yang di awal adalah pertarungan dengan rekan-rekannya di masa depan. Rekan-rekannya Kearu bernama Balat, seorang penembak, Blade, seorang pahlawan pedang, dan Flare, seorang ratu dari kerajaan Giora, pengguna sihir. Kita pun diperlihatkan pertarungan Kearu saat melawan Raja Iblis. Saat bertarung, teman-temannya Kearu terpojok. Blade pun meminta kepada Kearu untuk mengobatinya sambil menghinanya dan berkata, "Kau adalah healer tidak berguna dan perlu bantuan kami." Kearu pun tidak membantu teman-temannya dan berkata, "Emang aku hanya seorang healer." Melakukan healer mempunyai efek samping, yaitu seluruh ingatan orang yang diobati Kearu akan mengalir kepada dirinya dan akan membuat mental Kearu hancur. Kita pun diperlihatkan flashbacknya Kearu. Kearu pernah mencoba kabur dari rekan-rekannya karena tidak mau menggunakan kekuatannya lagi. Tapi Kearu selalu tertangkap. Kearu dibuat candu dengan obat-obatan dan Kearu diubah menjadi orang yang mau menggunakan kekuatannya demi obat-obatan. Kearu selalu diperlakukan seperti hewan. Balik ke pertarungan, Kearu pun membiarkan teman-temannya mati. Karena selalu diberi obat-obatan, Kearu mendapatkan skill tanaman obat candu. Kearu pun melawan Raja Iblis itu sendirian. Saat Raja Iblis itu sekarat, dia kesal karena tidak bisa melindungi apapun. Sambil menangis, Kearu pun menjawab, "Tidak usah khawatir, semuanya akan terulang lagi." Raja Iblis itu pun mati dan berubah menjadi batu bertuah. Flare pun meminta batu itu, tapi Kearu tidak memberikannya karena akan disalahgunakan oleh raja. Kearu pun memundurkan waktu dengan batu bertuah itu. Saat memundurkan waktu, Kearu akan kehilangan ingatannya. Kearu pun berterima kasih kepada peri itu dan mulai untuk membalas dendam kepada rekan-rekannya. Kearu pun mulai memakan tanaman yang memiliki efek candu agar bisa mendapatkan efek kebal, agar saat Kearu diberi obat tidak kecanduan. Flare pun datang ke desanya Kearu. Warga pun kebingungan karena ada seorang putri datang. Flare pun datang untuk menjemput pahlawan baru, yaitu Kearu. Saat sampai di kerajaan, Kearu melihat statistik raja. Ternyata raja itu memiliki statistik yang bagus. Kearu pun harus menunggu raja itu pergi untuk melakukan balas dendamnya. Ada kakek-kakek yang menganalisa statistiknya Kearu dan memperlihatkannya kepada raja. Raja pun memberitahu kalau role-nya Kearu adalah healer. Raja bangga karena raja memerlukan seorang healer di kerajaan. Raja pun menyuruh Kearu untuk menyembuhkan seorang kesatria pedang suci yang bernama Sairlat. Karena kesatria itu saat melawan iblis tingkat tinggi, lengan kanannya terpotong.
Saat malam hari ada pelayan yang menghampiri Kyaru dan tiba-tiba pelayan itu membuka bajunya. Kalian tahulah pasti kelanjutannya. Kyaru pun setiap malam ada pelayan yang datang ke kamarnya Kyaru. Charlotte pun datang di kerajaan. Kyaru pun mulai menumbuhkan lengan kanan milik Charlotte. Saat selesai, Kyaru pun pingsan karena saat menumbuhkan lengan kanan milik Charlotte, ingatan Charlotte mengalir kepada tubuhnya Kyaru. Saat Charlotte akan menghampiri Kyaru, Charlotte ditahan oleh kakek-kakek. Flair pun menyuruhnya menemui raja untuk memberitahu lengannya. Flair pun menganggap Kyaru tidak berguna karena hanya bisa menggunakan sekali kekuatannya. Kakek-kakek itu pun memberitahu kalau Kyaru sangat berguna karena Hilar biasa tidak bisa menumbuhkan anggota badannya. Biasanya Hilar hanya bisa menyembuhkan luka yang bisa disembuhkan tubuhnya. Flair pun menyuruh kepada kakek-kakek itu untuk melakukan sesuatu yang berguna kepada Kyaru agar tidak langsung pingsan. Ternyata Flair saat tahu pahlawan berasal dari desa, ia muak.